Selamat siang, perkenalkan nama saya Faustina Koronkanovit Borusinurat, NIM 2306019 dari kelas PTNA. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Tati Widianasari, SPT MP. Nomor 1. Jelaskan penyebab terjadinya penggumpalan pada saat komponen susu ditambahkan cairan dari golongan asam. Susu segar mempunyai sifat amfoter, artinya dapat bersifat asam dan basa sekaligus. Pengasaman dan penggumpalan yang disebabkan karena fermentasi laktosa menjadi asam laktat yang menyebabkan turunnya pH dan kemungkinan terjadinya penggumpalan. Soal nomor 2. Mengapa enzim bromelin dapat melunakkan daging sapi? Zat aktif apa yang terdapat dalam enzim tersebut? Dan mengapa enzim tersebut dapat bekerja dengan baik di suhu ruang? Bromelin mengandung amilase, selulase, asam fosfatase, dan asam proksilase dalam jumlah yang sangat kecil atau sangat sedikit. Enzim bromelin bekerja optimum pada suhu ruang, karena kecepatan reaksi enzim berlangsung maksimal pada suhu ruang. Nomor 3. Mengapa suhu berpengaruh terhadap aktivitas enzim yang berbeda? Jelaskan dengan memberikan contoh pengaruh suhu pada jenis enzim bromelin, salipa, dan papain. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi enzimatis suatu enzim terhadap substrat. Salah satunya itu suhu, yang artinya semakin enzim melewati suhu optimumnya, maka kinerja enzim akan semakin buruk. Contohnya itu enzim bromelin. Pada suhu rendah, enzim tidak teraktivasi. Pada suhu ruang, enzim bekerja optimal. Dan pada suhu tinggi, enzim terdenaturasi. Dan nomor 4, jelaskan mengapa terjadi perubahan spesifik pada saat saudara melakukan praktikum karbohidrat dan lemak. Yang pertama itu pada uji karbohidrat. Di situ saya menggunakan salah satu contohnya yaitu nasi, dengan bahan uji yaitu betadin. Uji nasi menggunakan betadin ini membuktikan bahwa di dalam beras terkandung amilum atau karbohidrat sederhana. Itu makanya kemarin nasi yang sudah ditetesi dengan betadin berubah warna menjadi warna biru pekat. Dan yang kedua itu pada lemak. Pada uji lemak kemarin saya menggunakan nanas sebagai enzim bromelin dan daging sapi sebagai bahan uji. Pada pengujian tersebut, tujuannya tuh untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap aktivitas kerja enzim, di mana kita ketahui suhu sangat berpengaruh terhadap aktivitas kerja enzim. Soal kelima, tuliskan judul jurnal dan sumber jurnal yang saudara jadikan tugas dalam ujian. Judulnya itu pengaruh penambahan selenium dan vitamin E terhadap performance ayam petelur periode akhir. Dan sumbernya itu dari Fakultas Peternakan pada tanggal 18 November 2017. Dan soal nomor 6, jelaskan tujuan dan perlakuan yang diberikan dalam penelitian jurnal tersebut. Tujuannya yaitu menguji efek pemberian selenium dan vitamin E dalam pakan terhadap performance ayam pada fase akhir. Dan perlakuannya itu terjadi 4 perlakuan. Yang pertama itu P0 atau pakan tanpa penambahan selenium dan vitamin E. Dan yang kedua itu P1, pakan tanpa tambah selenium dan vitamin E 0,2 cc. Dan yang ketiga itu P2, pakan tambah selenium
dan vitamin E 0,6 cc. Dan yang ketiga, dan yang keempat, atau P3, pakan tambah selenium dan vitamin E 0,9 cc. Soal nomor 7, jelaskan hasil dan kesimpulan dari jurnal tersebut. Hasil. Yang pertama itu konsumsi pangan. Rataan konsumsi perlakuan selama penelitian yaitu 101,14 sampai 108,42 gram per ekor per hari. Itu membuktikan bahwa penambahan selenium dan vitamin E sangat berpengaruh. Yang kedua, pada bobot telur. Pada bobot telur itu 59,14 sampai 59,89 gram per ekor per hari. Itu membuktikan bahwa penambahan selenium dan vitamin E tidak berpengaruh. Yang ketiga, Henday production. 78,17 sampai 86,80% itu menunjukkan bahwa penambahan selenium dan vitamin E berpengaruh. Dan yang keempat ataupun yang terakhir yaitu konvensi pakan, yaitu 2,075 sampai 2,22 itu membuktikan bahwa penambahan selenium dan vitamin E tidak berpengaruh. Dan kesimpulannya itu penambahan selenium dan vitamin E ternyata berpengaruh terhadap performance ayam petelur periode akhir. Penambahan selenium dan vitamin E tertinggi pada perlakuan P3 mempunyai konsumsi pakan dan Henday production tertinggi. Soal nomor 8, jelaskan proses metabolisme karbohidrat, lemak dan protein di dalam rumen, retikulum, dan omasum. Jelaskan juga dengan menggunakan skema. Tahapan proses pencernaan ternak ruminansia dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu proses pencernaan yang terjadi di rumen dan retikulum. Dan yang kedua, proses pencernaan terjadi di saluran pencernaan pasca rumen. Rumen dan retikulum merupakan organ pencernaan yang terbesar volumenya 10-20% bobot ternak. Di rumen dan retikulum dapat terjadi pencernaan pakan berkadar serat kasar tinggi. Soal yang ke-9, apa fungsi mineral di dalam tubuh ternak unggas? Berikan 3 contoh mineral yang sangat dibutuhkan oleh ayam petelur beserta jumlahnya pada fase produktif. Mineral merupakan zat penting dalam kelangsungan hidup, dibutuhkan oleh ternak baik untuk memelihara kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Dan contoh mineral yang dibutuhkan itu yang pertama, fosfor. Fosfor itu fase produktifnya tidak kurang dari 700 mg per hari. Dan yang kedua itu selenium, yaitu 55 mikrogram per hari. Soal yang ke-10, apa fungsi mineral di dalam tubuh ternak perah? Dan berikan 3 contoh mineral yang sangat dibutuhkan oleh sapi dan kambing perah beserta jumlahnya pada fase produktif. Mineral mempunyai peranan penting dalam meningkatkan aktivitas mikroba rumen. Contoh mineral yang dibutuhkan itu yang pertama, kalsium, itu fase produktifnya itu 1200 mg per hari. Yang kedua itu natrium, fase produktifnya itu 1500 mg per hari. Dan yang ketiga, magnesium, fase produktifnya itu 320 per 420 mg per hari. Sekian jawaban-jawaban yang bisa saya berikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan selamat siang. Terima kasih.